Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Eddie the Eagle. Film ini menceritakan kisah nyata dari Michael Edward, seorang atlet ski jumper paling terkenal dalam sejarah Inggris. Film ini akan menggambarkan masa-masa perjuangan Eddie dalam mewujudkan mimpinya menjadi atlet Olimpiade. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat nonton. Cerita dimulai pada tahun 1973. Waktu itu, Eddie masih berumur 10 tahun. Sejak kecil, Eddie memang telah bercita-cita untuk menjadi seorang atlet Olimpiade. Semangatnya itu terlihat ketika Eddie melatih dirinya untuk menahan nafas dalam air. Bahkan saking semangatnya, saat itu juga ia mau ke Roma untuk ikut Olimpiade di sana. Berangkatlah dia ya kan? Padahal waktu itu tuh hari sudah malam. Nah, yang namanya orang tua pasti khawatir dong ngeliat anaknya ke Roma sendirian. Dijemputlah sama bapaknya. Terus dibujuk deh si Eddie buat segera pulang. Singkat cerita, si Eddie pun mau tuh untuk pulang. Sesampai di rumah, Eddie siap-siap mau tidur nih, sambil baca buku yang judulnya Moment of Glory. Isinya tuh tentang para atlet Olimpiade gitu. Mungkin dengan cara itu kali ya, si Eddie menjaga mimpinya supaya nggak hilang saat dewasa. Oh iya, sejak kecil Eddie ada masalah nih sama kaki kirinya. Makanya, ia harus memakai penyangga untuk membantunya saat berjalan. Tahun-tahun pun berlalu. Hingga Eddie berumur 15 tahun. Saat itu penyangga pada kakinya sudah boleh dilepas. Dan sejak saat itu juga si Eddie makin ngelunjak tuh. Segala jenis olahraga dicobanya. Mulai dari lompat tinggi, lari ngelewatin penghalang, hingga angkat beban. Nah, lucunya nih, semua olahraga yang dia coba tuh selalu gagal. Kayak ngelompat tali, pas mau nyampe, kayunya malah patah. Pas lari ngelewatin penghalang, dianya yang jatuh. Pas angkat beban, malah dianya yang gak kuat. Terus, kacamatanya juga banyak yang rusak gara-gara itu semua. Puncaknya saat Eddie coba olahraga lempar lembing. Saat itu, Eddie gak sengaja mecahin kaca belakang rumahnya. Kebetulan juga bapaknya juga ada di situ. Walhasil, diomelin deh tuh si Eddie sama bapaknya. Besoknya setelah diomelin, Eddie nggak nyoba yang aneh-aneh lagi tuh. Dia lebih memilih ngebantu bapaknya nukang di suatu daerah gitu. Saat mau siap-siap nih, Eddie ngeliat ada arena olahraga ski yang nggak jauh dari tempatnya nukang. Setelah ngeliat tuh arena, semangatnya untuk jadi seorang atlet kembali bergejolak. Saat itu juga, ia memutuskan untuk belajar olahraga ski. Gak tanggung-tanggung, banyak sekali penghargaan dan piala yang ia raih setelah nyemplung pada olahraga ski. Nah, mulai dari sini, karir Eddie sebagai atlet pun dimulai. Scene berganti ke tahun 1987. Saat itu, Tuan Dustin Target, Ketua Asosiasi Olimpiade Inggris, lagi ngenelin tim skinya di hadapan para sponsor dan investor. Lagi asik-asik ngenelin, si Eddie malah berulah. Dia nggak sengaja nyenggol barisan timnya yang ngebuat seluruh tim yang baris pada jatuh semua nih. Tuan Dustin malu dong, terus nyamperin si Eddie. Saat itulah Tuan Dustin bilang kalau dia nggak akan memilihnya untuk gabung sama timnya lagi. Terus yang paling menyakitkan, Tuan Dustin juga bilang kalau Eddie nggak akan pernah jadi seorang atlet. Jahat banget ya dia. Mendengar itu, Eddie nggak bisa berkata-kata lagi. Kayak udah patah semangat gitu. You will never be Olympic material. Benar aja, saat di rumah, Eddie mulai nyimpan semua perlengkapan skinya di gudang. Lagi asik-asik duduk, terus dia nggak sengaja ngelihat sebuah poster bekas ketutup gitu. Di poster itu, Eddie baru sadar ternyata olahraga ski nggak cuma itu aja. Tapi ada juga olahraga ski jumper.
Eddie mulailah ngeliat video-video tentang olahraga ski jumper. Seperti yang terlihat, olahraga kali ini lebih berisiko dari semua olahraga yang ia coba. In the world-famous training camp at Garmisch in Germany, Besoknya karena masih penasaran, ia mendatangi kantor Asosiasi Olimpiade Inggris untuk menanyakan langsung apakah Inggris sudah punya atlet atau cabang olahraga ski jumper. Saat itu yang di kantor cuma ada George. Terus George bilang kalau sejak tahun 1929 Inggris udah nggak punya atlet ski jumper lagi. Terakhir itu ada Hector Money dengan lompatan terjauh 22,9 meter. Sehabis keluar dari kantor, Eddie bukannya sedih, tapi malah makin semangat nih buat jadi seorang atlet ski jumper. Dia pun langsung bersiap-siap pergi ke Jerman buat latihan di sana. Namun, saat dia bilang ke orang tuanya mau ke Jerman, orang tuanya langsung kaget dong. Di sini kelihatan mana yang ngedukung dan mana yang enggak. Emaknya Eddie mendukung 100% semua yang Eddie lakukan. Sedangkan bapaknya cenderung skeptis dan pesimis gitu. Eddie pun tak mempedulikannya. Ia tetap kekeh pergi ke Jerman. Singkat cerita, sampailah Eddie di camp pelatihan ski jumper di Jerman. Saat itu Eddie senang bukan main. Di sana dia juga ketemu nih sama idolanya Matty si Flying Finn. Karena dia pergi cuma modal nekat aja, Eddie pun bingung mau nginap di mana. Besoknya si pemilik kafe kaget nih, kok pintunya udah kebuka aja. Saat dia mau ke gudang bawah, nggak taunya ada orang yang lagi tidur. Ternyata si Eddie tidur di gudang bawah kafe tersebut. Pas dibangunin, Eddie pun minta maaf dan bilang kalau dia nggak punya tempat buat tidur. Jadi dia mutusin untuk tidur di situ. Si pemilik kafe nggak keberatan sih, malahan dia menawarkan Eddie untuk tidur di situ. Asalkan dia mau bantu-bantu saat di kafe. Eddie pun setuju pastinya. Karena gak sabaran, Eddie langsung coba nih arena ski jumpernya. Seperti biasa, mulai dari yang paling rendah dulu, yang 15 meter. Dan Eddie pun berhasil. Karena dirasa terlalu mudah, dia pun nyoba yang agak tinggian. Kali ini yang 40 meter. Dengan pedenya, dia pun mulai meluncur. Ternyata kali ini dia nggak berhasil, malahan dia jatuh terguling-guling. Gak patah semangat, dia mencoba mengganti papan seluncurnya dengan papan seluncur yang khusus untuk ski jumper. Terus dia nyoba lagi nih, dan sama aja, dia masih belum berhasil. Coba lagi, jatuh lagi, hingga ia nggak kuat lagi buat berdiri. Saat Eddie merengek kesakitan, ada seseorang yang datang menghampirinya. Bincang-bincang lah mereka berdua ya kan. Intinya pria itu minta Eddie buat minggat dari arenanya. get off my slope. Terus malamnya Eddie cerita nih ke Petra. Kayak curhat gitulah sama dia. Kalau dia disamperin sama pria pembersih arena. Ternyata si pria itu bernama Bronson Perry. Ia juga seorang atlet ski jumper berbakat pada zamannya. Namun karena sikapnya yang gak disiplin, dia dikeluarin deh dari tim. Padahal Bronson ini tuh jago banget main ski. Karena Eddie udah tahu nih Bronson tuh jago main ski, keesokannya dia pergi ke rumah Bronson dan memujuknya untuk mau melatihnya. Tapi si Bronson gak mau. Terus saat ketemu di kafe pun Eddie mencobanya sekali lagi. Bronson tetap gak mau. Saat mereka berdua lagi bincang-bincang nih, orang dari Norwegia ngeganggu mereka. Terus ngeledek si Bronson. Tersinggung lah dia ya kan. Dalam hatinya ngajak berantem nih anak. Pas Bronson mau mukul, gak kena. Terus pelatihnya datang, langsung dipukul deh tuh si Bronson sampai pingsan. Pas bangun dari pingsannya, gak tahu kenapa tiba-tiba Bronson mau nih ngajarin Eddie main ski. Diajarinnya lah tuh teknik-teknik dasarnya. Back, forward, down. Say it. Up, back, forward, down. Besoknya si Eddie langsung praktekin tuh ilmunya. Bisa. Eddie berhasil mendarat dengan selamat. Karena udah berhasil, Eddie berencana mau nyoba arena yang 70 meter. Terus dia minta izin dulu sama Bronson, dibolehin apa kagak? Nggak dibolehin sama Bronson. Katanya arena 70 meter itu bahaya, nyawa taruhannya. Orang-orang aja butuh 4 tahun baru bisa di situ. Tapi karena Eddie ini sedikit maksa,
Akhirnya Bronson ngebolehin juga. Saat di arena, Eddie udah siap-siap nih. Bronson juga memperhatikannya dari bawah. Sedikit khawatir sih dianya. Terus si Eddie awalnya tuh agak ragu-ragu gitu. Nggak sengaja dia kepleset dan langsung meluncur deh ke bawah. Dan Eddie pun jatuh terguling-guling, yang membuat dia cedera cukup parah sampai-sampai dia harus dirawat di rumah sakit. You will need a stretcher too. I look forward to it, man. Bronson yang merasa bersalah kemudian ngejongok Eddie di rumah sakit. Di situ Bronson bilang kalau dia tuh akhirnya mau mengajarkan Eddie dan sekaligus membawanya sampai ikut Olimpiade. Karena kebetulan sebulan lagi ada turnamen senior Garmisch. Benefitnya kalau Eddie bisa mendarat sekali aja di turnamen itu, 1 tiket menuju Olimpiade pun di tangan. Setelah sembuh, Eddie pun langsung latihan tuh sama Bronson. Eddie diajarin gimana cara mendarat yang benar. Sebulan berlalu, akhirnya waktu turnamen pun datang. Saat di turnamen, Eddie diingetin tuh sama Bronson teknik-teknik yang udah diajarin. Sampailah giliran dia buat meluncur. And left. Dan Eddie pun berhasil mendarat dengan selamat. Karena udah berhasil, Eddie pun diundang nih sama Asosiasi Olimpiade Inggris. Di situ tuh secara mengejutkan mereka bilang kalau cabang olahraga ski jumping ini harus bisa ngelewatin 61 meter agar bisa lolos jadi timnas Inggris. Sayangnya lompatan Eddie nggak masuk hitungan nih. Akhirnya berdasarkan aturan tersebut, Eddie nggak jadi ikut Olimpiade deh. Kayaknya orang-orang dari asosiasi itu nggak suka banget ya sama si Eddie. Dia halang-halangin gitu coba. Oke, kita lanjut. Eddie yang nggak patah semangat ngusahain apapun caranya agar bisa ngelewatin 61 meter itu. Dia pun mulai latihan keras lagi sama Bronson. Any better? It's not better. It's crap. Wait in your feet. Di sela-sela latihan, Eddie juga semakin sering ikut turnamen gitu. Nah, pernah suatu ketika saat latih tanding, Eddie secara mengejutkan akhirnya bisa mencapai jarak 61 meter itu. Namun sayangnya saat tanding yang sebenarnya Eddie gagal saat mendarat. Sehingga kesempatan terakhirnya untuk bisa ikut Olimpiade pun pupus. Pas mau pulang, Eddie kelihatannya sedih banget. Ditanya diam, diajak ngobrol juga diam. Terus besoknya pas Eddie lagi bersih-bersih nih, Petra datang ngasih surat. Ternyata surat itu mengatakan kalau latihannya kemarin yang berhasil mencapai 61 meter itu dicatat dan skornya juga disahkan. Eddie bahagia dong. Terus dia ngasih tahu Bronson kalau dia tuh berhasil. Pas lagi senang-senangnya nih, si Bronson bilang, gak usah ikut dulu, mending latihan dulu selama 4 tahun, terus ikut lagi di Olimpiade selanjutnya. Karena kalau ikut sekarang, Eddie hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Si Eddie sebenarnya gak masalah dengan itu semua, karena tujuannya yang sebenarnya cuma ikut Olimpiade. Menang atau kalah mah urusan belakangan, yang penting dianya ikut dulu. Di sini mereka berdua kayak cocok gitu, beda pendapat, hingga akhirnya Eddie sendiri deh yang pergi ke Kanada ikut Olimpiade. This is my moment. Don't make this your moment, please. You'll be a fool. They'll make you a fool. Singkat cerita, Olimpiade musim dingin pun dimulai. Peserta pertama yang meluncur adalah Matty si Flying Finn. The side of the flying fish. Setelah itu, tibalah giliran Eddie buat meluncur. Emak bapaknya juga nonton nih di TV ngeliatin anaknya tampil di Olimpiade. Dan Eddie pun berhasil mendarat dengan selamat. Ya, walaupun skornya nggak sejauh si Matty, tapi Eddie begitu bahagia dengan skor yang ia peroleh. Melihat Eddie yang kegirangan, penonton juga ikut bahagia, sehingga semua penonton yang melihat memberikan dukungan.
Tidak hanya penonton, semua pers yang meliput juga tertarik dengan Eddie. Ada banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarainya saat itu. Setelah kejadian itu, nama Eddie kian dikenal banyak orang. Banyak yang minta tanda tangannya waktu Eddie lagi makan. Terus, karena udah berhasil di arena yang 70 meter, kemudian Eddie menyatakan untuk ikut serta di arena yang 90 meter. Nah, mulai menarik nih. Karena sebelumnya Eddie belum pernah nyoba tuh di arena yang 90 meter. Semua orang mempertanyakan apakah Eddie akan berhasil atau tidak. Terus besoknya secara mengejutkan, tiba-tiba Bronson datang nih. Terus dia kayak ngasih motivasi gitu ke Eddie. He's a coach, I think he's great. Or he can fight farther than the time of the ring and now, but it's just Nah, besoknya hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Eddie pun siap-siap nih untuk melompat. He's down! Dan secara mengejutkan, Eddie berhasil mendarat dengan selamat. Semua orang bersorak bergembira melihatnya. Personal best in competition for Edwards, 71.5. Nah, itulah dia alur cerita film Eddie the Eagle. Banyak rintangan yang dihadapi Eddie dalam menggapai mimpinya. Mulai dari diremehkan orang lain, hingga dihalang-halangi keikutsertaannya oleh Asosiasi Olimpiade Inggris. Berkat kegigihan dan optimismenya yang tinggi, akhirnya impian Eddie waktu kecil pun terwujud. Semoga kalian menikmati alur cerita film ini ya. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!